Saya berada di depan Galeri Katamsi di Kompleks Kampus ISI Yogyakarta di daerah Sewan, Bantul, Yogyakarta. Kali ini saya mau nonton pameran seni rupa Undagi. Judulnya Undagi dan kemudian ada subjudulnya Cokro Manggilingan. Ini berlangsung mulai tanggal 18 sampai 28 Januari 2025. Pameran ini menarik karena pameran yang berlangsung tiap tahun atau tiap 2 tahun sekali seperti bienal itu, dan kemudian secara konsep cukup fokus karena memakai medium yang kemudian ditengarai atau diklasifikasikan sebagai karya kriya. Karya-karya kriya lah ini yang kemudian akan mengisi pameran-pameran Undagi ini. Jadi di situ ada kriya batik, tekstil, kayu, logam, dan yang lain yang masih dalam kriteria sebagai craft atau kriya. Tapi saya kira kata craft kemudian atau kriya mungkin tidak begitu cukup kuat sebagai sebuah klasifikasi, karena kemudian kita bisa melihat ini bukan seni kriya tapi kriya seni gitu. Jadi nanti akan kita lihat satu persatu karya-karya yang sangat menarik, sangat inspiratif untuk kita lihat. Yuk kita nonton. Nah, kita akan bisa melihat satu persatu karya-karya dalam pameran Undagi. Ini ada karya yang materialnya kayu, menarik karena 3 dimensi, dan kemudian saya kira dia tidak sekadar memainkan aspek craftsmanship-nya saja, tapi juga ada sisi narasi atau konten di dalamnya. Ini karya Mujar yang dari alumnus kriya. Ini logam yang membentuk relief. Kemudian ada karya-karya yang lain yang kita bisa saksikan satu persatu. Ini karya Roni, seperti perca-perca kayu yang disatukan membentuk bulatan dan ada wajah di situ. Ini ikan dari kayu yang kemudian dilapis resin dan membentuk atau dibikin formasi lingkaran. Di tengah lingkaran itu ada sosok citra Buddha. Ini puzzle-puzzle untuk permainan anak-anak, terbuat dari kayu.
yang membentuk relief. Kemudian anak-anak bisa digugah kesadaran kepekaannya untuk membentuk puzzle menjadi sebuah formasi tertentu. Ada dua karya ini. Ini teko raksasa dari karya Daruslan, dari perca-perca stainless steel yang membentuk teko besar. Prinsip dasar karya-karya saya kira karya yang fungsional, tapi saya kira ini sudah mulai melepaskan daripada problem fungsional tadi. Jadi perdebatan lama antara kriya seni dan seni kriya menjadi luruh di sini karena kebetulan karya ini atau pameran ini tidak dihasratkan untuk meneruskan perdebatan tentang seni kriya atau kriya seni, tapi saya kira dengan pendekatan yang kontemporer, batasan-batasan itu dilebur dan kemudian kita bisa melihat aspek kontemporer ini muncul pada karya-karya di sini, dan saya kira ini banyak mewarnai karya-karya yang ada dalam pameran Undagi kali ini. Ini ada satu karya yang sangat menarik, yaitu kriya batik. Ini karya Bayu Arya, sebuah karya batik berukuran 1 kali 7 meter. Karya ini menarik karena berisi notasi dari lagu yang legendaris Bohemian Rhapsody yang dituliskan secara utuh notasinya dari karya yang 7 meter itu dengan pendekatan kreatif batik. Di sini tetap ada batiknya dan kemudian ini ada sosok siluet Freddie Mercury. Kemudian tetap ada notasinya sampai selesai, ini bagian akhir notasi dari Bohemian Rhapsody, dan di atas di bawah notasi itu ada backgroundnya, yaitu motif batik sepertinya parang rusak gitu ya, dan kemudian menarik pada bagian bawah ada tumpal. Tumpalnya ini berbentuk tuts piano yang digarap begitu detail sepanjang 7 meter. Di sela-sela itu kemudian ada semacam melengkapi tumpal tadi, ada motif-motif batik yang lain. Ini sebuah karya yang saya kira sangat menarik, impresif, dan tentu memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi untuk membuat atau menciptakan karya batik ini. Kemudian di sampingnya ada gitar, ini karya seniman yang lain. Yang kemudian ada bentuk-bentuk ornamentik mengitari gitar itu sendiri, menjadi sebuah karya yang sangat menarik, artistik.
Ini juga saya tidak bisa menyebut satu persatu, tetapi sekilas saja karya-karya yang bisa saya saksikan di ruangan ini. Ini titik menarik dari kurungan ini ada pada ukiran yang detail, renik, dan tingkat kesulitannya pasti tinggi pada ujung atas kurungan ini. Ini karya Hartono dari kayu jati, desain luar biasa. Ini juga ada sebuah monumen yang terbuat dari tanah liat atau keramik, monumen Dandang Biung, karya Aris PM. Ini karya yang cukup besar, tinggi, tapi juga tingkat kesulitannya yang saya kira tinggi juga karena membuat atau membentuk ornamen-ornamen yang tidak mudah, dibuat dengan ukuran besar. Dan kemudian di ujung atasnya ada dandang biung. Dandang itu adalah alat untuk memasak nasi atau merebus barang konsumsi yang lain. Kemudian ada di bawahnya biasanya masih memakai bara kayu. Kemudian saya lihat juga ada sebuah karya batik yang lain yang sangat artistik, menarik, dan pasti ini tingkat kesulitannya sangat tinggi. Dibuat pasti dengan ketelitian yang tinggi. Kita bisa lihat di sini detailnya. Ini dengan teknik pointilles, dengan nyecek nitik ya. Titik-titik kecil dengan canting kecil, atau saya nggak tahu, atau mungkin ada perangkat yang lain, tapi ini pasti tingkat kesulitannya tinggi. Dan karya ini menjadi kuat meskipun monokrom atau hanya satu warna, tapi mungkin justru kekuatannya karena satu warna itu jadi memperlihatkan tingkat kesulitan yang tinggi, tingkat artistik yang tinggi dari teknik nitik atau pointillistik dari karya ini. Ini adalah karya Sapuan Alam Kematian, judulnya, dibuat tahun 2012. Oh, udah lama. Ya pantas, mungkin buatnya lama sekali. Karya ini berada di beberapa karya yang lain yang memenuhi ruangan di lantai 1 ini. Ini ada lukisan wayang di atas kulit sapi kalau nggak salah. Ada belasan karya yang menggambarkan urutan-urutan kehidupan, tetembangan uripnya. Saya kira ini sebuah siklus kehidupan manusia, mulai dari yang pertama sejoli yang berpasangan, dan kemudian menikah, kemudian memasuki hari tua, dan kemudian dia berlanjut di kehidupan yang lain sampai kemudian ini saya kira mungkin pucung
tapi kok urutannya nggak ngurut ini sepertinya. Tapi karya ini tampaknya memang sangat terkonsep dengan baik. Ini lukisan wayang, kisah yang menarik. Ini seperti pagelaran Keraton Yogyakarta dengan kemudian segala semesta yang berkaitan dengan Yogyakarta. Karya Sutriyono, garis imajiner kota Yogyakarta. Kita bisa melihat di situ ada Keraton Yogyakarta. Kemudian di ujung utaranya ada Merapi, tergambarkan di sini Gunung Merapi. Di antara itu ada Tugu Golonggilik, ini tugu yang lama yang kemudian hancur karena gempa. Kemudian ini tugu yang baru yang sampai sekarang masih ada dan selalu menjadi destinasi wisata dari para pelancong ketika datang ke Jogja. Kemudian di ujung selatannya, di selatan ini ada bangunan kandang menjangan. Dan kemudian ini ada simbolisasi dari Nyi Roro Kidul yang berada di kereta, seperti kereta kencana berupa ombak dari Segoro Kidul atau Laut Selatan. Masih berupa karya-karya basis wayang. Ini ada 12 karya dari Subanti-Giyanto, seniman yang saya kira sudah sangat populer dengan karya-karyanya yang menggambarkan tentang Pranoto Mongso. Kalau 12 panel karya, karena memang jelas ini menggambarkan Pranoto Mongso atau prediksi musim pada kurun waktu 12 bulan atau dalam 1 tahun. Di sini masing-masing ada digambarkan dengan sangat detail. Tentu ini sebuah persepsi visual dari Subanti-Giyanto. Ini penggambaran yang luar biasa detail. Jadi pameran Undagi kali ini, kecuali Selamat itu udah mencapai pencapaian si karya seni, kriya seni udah mulai mencapai ke bukan seni murni, tetapi kriya seni sudah pada tahap nyaris tercapai, punya kesejajaran. Jadi tidak membedakan ini applied, ini fine. Saya setuju ketika kita flash bahwa pelajaran membentuk ini ada kecenderungan. Saya tidak menyebut isme, oh ini pantasnya ini di kriya, tapi penggapiannya sampai kepada kriya seni tadi. Oh ini kecenderungan ke patung. Kalau tidak mencapai juga menjadi craft itu, ataupun di dunia seni lukis itu. Jadi mungkin metodologi asri hari ini terjawab, kriya seni mencapai. Mungkin Anda lihat pameran Undagi beberapa tahun atau beberapa kali ini, ada bedanya mungkin? Sangat beda, artinya ada satu cross di belakang saya ini, bagaimana notasi-notasi digambarkan, lalu dia tokoh yang sangat populer mainstream mungkin di era wacana seni kontemporer yang dulu
Tenggarai oleh Bambang Utoro dan Damas dan sebagainya. Tapi figur itu masih lokal. Nah ini terjadi satu pertemuan lokalitasnya tidak hilang, tetapi isu-isu global kecapai. Mungkin semangat era ya, karena pada waktu itu mungkin nggak ada alat untuk googling kan. Nah, sekarang mungkin bisa mengintip peradaban dunia lewat segenggam. Untung negeri kita ini punya warisan masa lampau, jadi pertemuan dengan modernitas ataupun wacana kontemporer global ini nyambung. Nah, Undagi kali ini terasa menjadi beda, cross culture ya. Ya. Giring Prihatyasono, betul-betul dari karya atau materi yang sudah ada, yaitu ketel, alat untuk memasak nasi, dan kemudian dia beri grafir berupa teks-teks yang acak. Ada teks-teks atau mungkin huruf atau grafiti atau font yang beragam dari huruf Arab, Latin, Jawa juga terjalin menjadi sebuah komposisi yang menarik di atas ketel. Ini dari dapur menjadi karya yang tidak fungsional, tetapi menjadi karya yang sangat artistik meskipun masih sangat fungsional. Keren. Ini ada karya batik 2, karya batik berukuran panjang, tinggi. Ada unsur motif Megabendung. Karya Dedi Sofianto. Ada 3 karya dia yang seperti biasa interaktif. Ini karya logam, berbasis logam dari Pambuti Sulistyo. 2 karya yang unik, tentu dengan tingkat ketelitian dalam proses pembuatannya.
Ini ada karya yang tak kalah uniknya. Kita akan bisa lihat kalau publik yang tahu sejarah seni rupa dunia, karya-karya yang berangkat dari karya abstrak George Braque yang kemudian dibekukan dalam sebuah karya 3 dimensi atau relief di atas logam oleh Wahyu Hidayat. Kita bisa lihat, ingat, violin and palette, kemudian menjadi karya relief seperti ini di atas logam dengan material logam. Sebelahnya juga ini yang berangkat dari karya George Braque yang lain, Hayano and Mandola. Ini dari karya yang saya kira artistik dengan pendekatan teknik logam, menjadi karya menarik. Saya kira si Wahyu Hidayat ini membuat karya beberapa yang serial seperti ini, berangkat dari karya-karya old master level dunia. Ini juga karya yang lain dari mungkin George Braque. Karya A.M. Gandhi dengan medium kayu jati. Kita bisa melihat ukiran yang detail yang keluar dari frame, karena memang pada dasarnya ini adalah karya 3 dimensi seperti biota laut digambarkan dalam karya ini. Karya Anjang Lestari, Symphony of Osmosis. Ini ada satu karya lagi dari kreasi Wahyu Hidayat, karya logam dengan material logam. Karya ini langsung mengingatkan kita pada karya seniman legendaris Belgia, René Magritte, karya yang surrealistik, digubah ulang oleh Wahyu dengan materi logam menjadi seperti ini, unik. Saya akan naik ke lantai 2.
saya di lantai 2. Ini banyak karya batik dan yang lain. Ini salah satunya. Ini saya kira eksplorasi dari warna alam yang kemudian ditorehkan di atas kain atau kanvas. Sayang tidak dijelaskan warna alam seperti apa, dari mana itu, karena saya kira warna alam banyak sekali gitu. Ini batik tulis karya Krerora dengan pendekatan budaya pop atau pop culture. Karyanya riuh, penuh gambar, visual, pasti dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi juga ini. Masih tetap menyisakan ada semacam tumpal menjadi frame di bagian tepi dari karya batik ini. Kemudian ini ada batik yang warnanya cerah. Ini karya Lejar Hakubun. Lejar Hukubun. Ini adalah orang Jogja, Jawa. Ayahnya seorang Papua. Biasanya dia membuat batik Papua, wayang Papua, tapi kali ini cukup berbeda, tetapi masih tetap dengan karya batik yang cerah, warna-warna yang ngepop, ngejreng gitu. Unik karya Lejar ini. Lejar Daniar Tanah Hukubun. Ini juga masih karya batik yang berukuran panjang sekitar 5 meter, 1 kali 5 meter, bercerita tentang kisah Ramayana. Karya Temakun dibuat tahun 2021. Ini masih juga batik, media ekspresinya, tetapi pendekatannya secara visual berbeda. Karya Audia Febriara terlihat begitu ngepop, ada punk, gerombolan punk yang dia gambarkan di sini. Ini kurang lebih sama. Ini karya batik yang menarik, ada narasi yang kuat tentang kekuasaan atau politik gitu ya, yang dituliskan dalam bahasa dan huruf Jawa. Sayang tidak ada keterangan penjelas tentang teks atau isi teks itu. Bagi para penonton kelompok kaum muda, apalagi yang luar Jawa, sudah pada pasti kesulitan untuk bisa mencerna substansi atau narasi dari karya ini. Padahal ini saya kira memuat cukup kuat gambaran tentang politik, kekuasaan yang secara visual tergambarkan. Mungkin ya bagi yang akrab ini seperti coteng, pocok benteng, seperti ini ujungnya seperti peluru, dan kemudian ini adalah
mahkota Raja Jogja atau Mataram, Yogyakarta. Ketiga-tiganya seperti itu. Sayang tidak kurang terjelaskan. Meskipun ada teks ternyata yang cukup samar seperti ini. Sebuah negara setiap kali mencapai klimaks kejayaannya. Nah, ini menarik. Kekuasaan itu dipergiliran, tidak bertumpu memusat pada satu pihak, satu kelompok. Saya kira itu. Ini juga batik menarik. Ada 8 penjuru yang ditunjukkan dari masing-masing gunungan dengan warna yang berbeda. Ini adalah batik tentang batik. Jadi batik yang dibuat seolah menjadi sebuah wayang beber, baik cara penyajian batik itu sampai ke cara pendisplayannya, pemajangannya. Ada tata lampu yang menarik membuat karya ini menjadi hidup, dan kemudian kita bisa lihat satu persatu panel-panel dari batik ini menceritakan bagaimana batik kemudian awalnya dibuat sketsa, kemudian mulai membatik dibuat dengan malam, dan kemudian ada pencelupan batik, kemudian ada pembuatan peneraan batik lagi, dan kemudian ini proses pencantingan lagi, begitu seterusnya. Kita bisa lihat ini pengeringannya. Unik. Uniknya juga penokohannya bukan manusia seperti pada umumnya yang kita lihat, tapi wayang. Jadi sosok-sosok wayang itu memproses sebuah batik hingga jadi. Jadi ini sekali lagi batik tentang batik. Ini kulit, ada yang dari kulit kayu menjadi sebuah tas dengan desain-desain yang unik. Ini juga sebuah karya menarik yang sebenarnya bisa difungsikan sebagai sebuah tirai yang terbuat dari kulit sapi. Kita bisa lihat lebih dekat lagi. Ini sampai kulit yang ditera dengan ornamen. Ada huruf Arab yang disusun formasi melingkar.
perahu yang menggantung dengan bendera Indonesia di atas, di ujung perahu itu. Karya ini instalatif menarik dari karya Ali Umar, seorang pematung Yogyakarta. Karya ini sebetulnya lebih dramatis kalau tergarap dengan baik pada bayangan ini. Sudah ada bayangan, tetapi sayangnya temboknya kusam, mengurangi aspek dramatis dari karya Ali Umar ini. Kita lihat bayangannya juga, bisa lihat sebetulnya keren. Ini karya keramik casa dengan visualisasi yang terlihat kontemporer, unik, dan finishing dengan warna yang berbeda. Sepertinya ini glasir. Yang jauh dari warna tanah. Sapu-sapu yang menggantung. Di sini ada satu karya yang sebetulnya simpel, sederhana, tapi ternyata kalau diamati menarik. Ada ikan-ikan yang menggerombol satu tempat, dan kalau kita cermati dengan detail dari jarak dekat, kita bisa lihat ini adalah keramik, tetapi keramik ini dibuat seperti sulur-sulur benang, seperti benang yang kecil sekali, yang kemudian digeletakkan dengan tanpa aturan atau tidak beraturan, yang kemudian menyusun formasi ikan. Hampir semuanya seperti itu. Sulit saya duga awalnya kalau ini ternyata adalah benang. Ternyata ini adalah keramik, bukan benang, tapi memang dibuat seperti benang. Jadi memang mungkin ada alat khusus yang membuat tanah liat itu dibuat serupa benang yang kecil, sehingga membentuk benang-benang yang dirangkai dalam formasi ikan. Ya, ini adalah keramik, bukan benang. Karya yang keren dari Apri Susanto. Juga ini ada ukiran gaya klasik dari jati, kayu jati. Tampaknya kayu jati yang sudah sangat tua, mungkin tidak cukup terawat, atau memang sudah ukiran lama yang tidak terawat ini, karena terlihat kakinya sudah mulai keropos, tapi sebetulnya masih menyusun, masih kuat. Unik.
Jelas ini bukan benda atau karya yang fungsional, betul-betul karya murni, karya dari Sutaryo, karya tahun 2023. Ini juga karya yang tidak kalah uniknya, karya Meta Angelita. Uniknya di kemasan atau bungkus dari karya ini ditorehkan warna-warna serupa karat yang artistik. Yang pasti ini adalah dakron isinya. Karya dari besi dibentuk serupa ikan pari, tapi ini potongan-potongan besi yang dirangkai. Dan berkesan terkena korosi atau karat buatan. Suatu karya yang ditempatkan di pojok serupa kepala burung dengan rumbai-rumbai di sekitarnya seperti sayap atau bulu-bulu. Ini ada 4 keris yang saya kira juga luar biasa. Saya close up satu di antaranya karena cukup begitu mengagumkan ornamen atau hiasan dari gagangnya atau bungkusnya, kerang waronggonya, atau apalagi kerisnya itu sendiri. Karya Kun Kadi, Wasi dan Mojo. Kemudian karya Subandi keris 3 lo. Karya Caroline Rika, Upcycle. Ada karya batik ukuran sekitar 3 meter yang keren karena kelihatan sekali tingkat kesulitannya sangat tinggi ini. Detail, rinci, dibuat dengan kesungguhan, kelihatan antara lain dari nitiknya, pointi listriknya,
karya Muhammad Zainuddin, judulnya Koalisi. Dari kayu. Ini karya yang unik, 2 panel tanah liat sisa dari proses pembuatan genting. Biasanya pembuatan genting itu tanah liat campur pasir dan beberapa bahan yang lain yang memang sangat halus sebelum dibakar menjadi genting. Tapi ini dimanfaatkan untuk menjadi kotak-kotak atau panel-panel kecil dan kemudian dilukis. Ini hasilnya. Limbah genteng. Keren. Ini karya Uum, sebuah karya ukir kayu yang terlihat ada kaligrafi Arab. Sayang tidak ada keterangan lebih jauh tentang teks kaligrafi ini. Juga sayang sekali ini berada di pojok, tidak di satu ruang di tengah umpamanya, yang bisa mengeksplor bahwa ini adalah karya 3 dimensi, bisa dilihat memutar. Saya harus memutar di tempat yang sebetulnya tidak layak untuk saya saksikan di sini. Karya yang mungkin dari batang pohon yang utuh, saya nggak tahu persis. Saya nggak bisa lihat semuanya karena pendisplaynya kurang baik, tidak ada di tengah ruangan yang ideal. Karya Maulana Furqan Takin. Ini juga batik seperti tadi, karya batik yang keren. Ini karya 3 dimensi.
juga keramik. Ini karya Profesor Ponimin, dosen di UM, Universitas Negeri Malang. Ini karya yang interaktif.
seperti pelepah daun pisang. Ini adalah aluminium yang kemudian dilukis seperti mengingatkan kita pada lukisan Matisse. Ini batik. Kegayuhan tumuju swargi punika pamintaku hamadangi kang satu madangi yang pita bareng lan rerase ati kegayuhan tumuju swargi punika pamintaku hamadangi kang satu madangi yang pita barengan rerase ati kegayuhan tumuju swargi punika